Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 145, mulai ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, kembali kita akan belajar tentang doa dan jawaban doa. Setiap hari kita awali dalam doa sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita dengan keyakinan bahwa dalam kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jika di setiap hari-hari kita awali dengan seruan, kita awali dengan doa, maka janji firman Tuhan ini akan dinyatakan dalam hidup kita, bahwa Dia dekat dengan kita. Dan dikatakan selanjutnya bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap hari kita akan awali dengan berseru kepada Tuhan. Melalui channel ini saudara akan dibimbing untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Dan jika setiap hari dengan penuh kesetiaan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi, kita sama-sama berdoa setiap pagi, maka janji firman Tuhan bahwa Dia dekat dengan kita saudara. Dan janjinya lebih lagi bagi setiap kita, bukan hanya dekat pada kita jika kita setia berseru berdoa kepada Dia. Di ayat 19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
Jadi bukan hanya Allah itu dekat pada kita, tetapi Dia melakukan apa yang kita rindukan. Dia melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi keinginan saudara saat ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Kalau itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau dalam hari-hari saudara-saudara selalu setia berseru dan berseru kepada Tuhan, saudara awali hari saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan berseru kepada Dia. Dia dekat dengan saudara dan Dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian dari saudara setelah saudara setia setiap hari mendengarkan renungan ini, dan kemudian kita berdoa bersama setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Saya rindu, saya mendengar saudara bersaksi di mana janji firman Tuhan digenapi, di mana Allah mewujudkan apa yang saudara rindukan. Itu sebabnya saudara, jika janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, silakan tuliskan di kolom komentar video-video yang setiap hari diposting di dalam channel ini saudara. Bukti bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita setia bersama mengawali hari-hari kita setiap hari dengan berdoa saudara, maka janji firman Tuhan ini digenapi. Dia dekat pada kita dan Dia mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana supaya Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bukan hanya sekedar kita hidup dalam doa setiap hari saudara, tetapi yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, di mana di ayat 19 tadi dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dalam kehidupan kita harus setia berdoa, dan bukan hanya setia berdoa, tapi setia berdoa ditambah dengan hidup takut akan Dia. Setia berdoa sekaligus menjalani kehidupan yang takut akan Dia. Jika kita setia berdoa saudara, setia berseru kepada Dia setiap pagi, tetapi kemudian di sepanjang hari kita jalani kehidupan kita tidak takut akan Tuhan, kita jalani kehidupan kita dalam dosa, kita jalani hidup kita melakukan pekerjaan bisnis usaha yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka tidak mungkin Allah akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Maka tidak mungkin Allah itu akan dekat dengan kita sedangkan kita hidup dalam dosa. Jadi saudara, untuk kita mengalami Allah mewujudkan apa yang kita rindukan, hidup dalam doa sekaligus jalani hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditegaskan kembali di ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Selain setia berdoa saudara, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berseru berdoa kepada Dia hanya supaya apa yang kita inginkan terwujud, tetapi kita menjalani hari-hari kita tanpa hidup mengasihi Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan tidak akan dekat dengan kita dan tidak akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Itu sebabnya selain kita setia berdoa, kita juga harus menjalani kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat saudara dengan Dia hari ini? Jangan sampai doa-doa kita saudara adalah doa yang penuh dengan keegoisan. Kita hanya berdoa supaya keinginan kita terwujud. Kita hanya berdoa supaya Tuhan itu menjagai kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tuhan itu hanya menjadi pemenuh segala kerinduan dan kebutuhan kita, sehingga doa-doa kita penuh dengan keegoisan. Tetapi seharusnya
Selain kita setia berdoa, kita juga hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika kita hidup mengasihi Tuhan, maka Dia akan mewujudkan kerinduan kita dan Dia dekat dengan kita. Saudara, kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban dari doa-doa kita. Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada jawaban doa kita. Itu sebabnya alangkah luar biasanya jika dalam hidup kita mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, dan kemudian Dia juga campur tangan dan mewujudkan kerinduan kita. Itu namanya berkat yang berlimpah yang kita alami. Kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang indah, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita Dia juga mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan itu akan terjadi ketika kita hidup berdoa sekaligus mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat 21 di sana dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Hal ketiga yang dia tegaskan di sini adalah bahwa hati pemazmur ini melimpah dengan pujian kepada Tuhan. Jadi selain hidup dalam doa, dia juga menegaskan bahwa dia hidup dalam pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara berdoa, dan ketika saudara bekerja, dan saudara rindu sesuatu terwujud, perkara besar terwujud, keinginan saudara terwujud. Setelah perkara besar, mujizat, keinginan saudara terwujud. Untuk apa itu semua? Saudara, hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita tetapkan dari awal bahwa tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencapai, meraih apa yang kita inginkan dan tanpa tujuan. Hanya untuk keegoisan kembali. Dengar saudara, kenapa kita ada? Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Itu sebabnya biarlah hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan mewujudkan segala yang kita inginkan, kalau Tuhan mewujudkan doa-doa kita, visi kita, kerinduan kita, biarlah itu juga semua bagi kemuliaannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kembali kita telah merenungkan firman Tuhan yang indah, supaya Tuhan itu dekat dengan kita dan mewujudkan segala kerinduan kita. Maka hiduplah dalam doa. Dan bukan hanya hidup dalam doa saudara, tetapi hidup dalam doa ditambah hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam doa ditambah hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup dalam doa ditambah hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang mengasihi dia, ayat 20, dan orang-orang yang memuliakan dia, ayat 21. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Hidup dalam doa dan seruan kepada Tuhan, plus hidup takut akan dia, plus hidup mengasihi dia, plus hidup memuliakan dia. Maka dia berjanji, dia dekat dengan kita saudara, dan dia mewujudkan kerinduan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah ini menjadi renungan bagi saudara menjalani sepanjang hari ini, sehingga saudara berhasil dalam melakukan segala pekerjaan saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita. Bangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah
yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus.
Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagimu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.